Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Ais, channel yang akan membahas tragedi, peristiwa, dan sejarah yang akan kami gambarkan secara ilustrasi. Kali ini saya akan menceritakan tentang tragedi berdarah Tanah Pecaton, tepatnya di Desa Bucur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Admin tidak bermaksud mengungkit kembali luka lama atau sejarah kelam atau menyinggung kelompok tertentu. Admin hanya menceritakan dan memberikan sedikit gambaran tentang sebuah tragedi yang memilukan. Perlu kalian ketahui bahwa Tanah Pecaton merupakan tanah yang berupa upah dari pemerintah yang diberikan kepada kepala desa dan merupakan aset desa. Tanah Pecaton yang berada di Desa Bucur dipercaya oleh warga bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan Kerajaan Majapahit yang secara turun-temurun menjadi tanah milik desa. Baidowi selaku kepala Desa Bucur Tengah melalui rapat antar desa yang dipimpin oleh dirinya sendiri, dia mengklaim bahwa tanah tersebut yang seluas 5,8 hektar merupakan hak miliknya. Dia beralasan bahwa tanah tersebut ditukar oleh miliknya yang seluas 4,4 hektar. Di tanah itu terdiri sebuah bangunan sekolah dasar. Lalu proses tukar tersebut disetujui oleh pemerintah daerah Jawa Timur pada tahun 1998. Namun, pada periode kepala desa selanjutnya, yaitu 2003, Baidowi digantikan oleh Mursidin sebagai kepala desa Bucur Tengah. Pada masa jabatan Mursidin selaku kepala desa, dia menemukan ada kejanggalan dalam proses penukaran tanah tersebut. Mereka menemukan bahwa tanda tangan pada surat tersebut ialah palsu. Mursidin pun melaporkan perihal tersebut ke Polres Pamekasan. Lalu, Pengadilan Negeri Pamekasan memvonis Baidowi bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Namun 2 bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengambil alih vonis tersebut. Permohonan banding yang dikabulkan oleh PN Jawa Timur, Baidowi merasa berhak mengambil alih tanah tersebut. Dia pun mengumpulkan pendukungnya dan kabar ini beredar luas di tengah masyarakat, sehingga memaksa Polres Pamekasan membahas tanah tersebut dengan warga agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Pada tanggal 17 Juni di waktu pagi, Mursidin dan rombongannya pergi ke rumah Baidowi. Mereka bermaksud bertemu dengan Baidowi dan membahas perihal tanah tersebut. Rumah dari kedua tokoh tersebut hanya berjarak 500 meter saja. Kemudian ada 6 mobil yang berangkat ke rumah Baidowi dan sisanya berjalan kaki. Akan tetapi, Baidowi tidak ada di rumahnya. Pada saat kembali rombongan Mursidin yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah Baidowi, mereka dihadang oleh kubu Baidowi yang berjumlah ratusan orang. Mursidin pun menjelaskan maksud kedatangannya. Dia hanya ingin berdialog dengan Baidowi. Lalu terdengarlah suara bontet atau sering disebut dengan bom ikan. Dari perihal tersebut, kubu Baidowi mulai menyerang sambil menghunuskan celuritnya. Rombongan Mursidin pun panik, sebagian ada yang lari dan sebagian lagi ada yang melawan. Mereka saling serang dan saling bacok di atas tanah tersebut. Sedangkan Mursidin yang membawa ibunya, mereka berusaha lari dan bersembunyi di sebuah rumah kosong. Akan tetapi, hal tersebut diketahui oleh kubu Baidowi. Akibatnya, ada beberapa orang yang menyeret Mursidin keluar rumah. Lalu, dia pun dihujani dengan celurit. Nurasise, selaku ibu Mursidin, beliau memeluk anaknya yang sudah bersimbah darah. Akan tetapi, dari perihal tersebut, beliau juga dihujani celurit. Akibat dari kejadian tersebut, Mursidin beserta ibunya meninggal di tempat dengan secara berpelukan dan 7 orang lainnya tewas. 5 diantaranya dari kubu Mursidin, termasuk Mursidin beserta ibunya, dan puluhan lainnya mengalami luka berat. Aparat negara di kala itu yang kalah jumlah dengan warga tentu tidak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan warga yang saling serang. Setelah peristiwa tersebut,
ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Baidowi, mantan kepala desa Bujur Tengah. Dia bersembunyi di tengah hutan, tepatnya di desa Talang Siring, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Lalu, Baidowi dan 5 tersangka lainnya dijatuhkan hukuman penjara. Jika kalian mempunyai informasi lain dan mempunyai pendapat yang berbeda dari peristiwa tersebut, silahkan tuangkan di kolom komentar. Sampai di sini kisah yang dapat admin ceritakan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.